Halo guys, balik lagi sama Gofeng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel bagian 4. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat Hao Chen kembali tanpa binatang tunggangan, jelas saja membuat si Abah terkejut dan bertanya-tanya, apakah Raja Unicorn tidaklah mau menjadi rekannya? Hao Chen mengatakan dirinya sudah menelusuri setiap sudut Gunung Suci, tapi tidak ada satupun binatang yang mau menerima dirinya. Mendengarkan hal itu, Yehua pada awalnya sempat ingin segera mengajak Hao Chen kembali ke kuil bulan. Tapi tiba-tiba saja si Abah menghentikan mereka dan mengatakan kalau di puncak Gunung Suci terdapat sebuah portal yang bisa digunakan untuk memanggil binatang iblis. Meski Yehua sempat menolaknya dengan alasan sangatlah berbahaya serta binatang yang dipanggil memiliki sifat acak, tapi Hao Chen terlihat tidaklah gentar untuk mencobanya, sehingga si Abah segera memulai proses pembukaan gerbang portal. Dikarenakan membuka portal membutuhkan banyak sekali kekuatan spiritual, si Abah lantas meminta Hao Chen untuk segera mendapatkan binatang tunggangan. Jika dia gagal dan waktu habis, ditakutkan Hao Chen akan terjebak di dunia para iblis. Singkatnya, setelah memasuki portal, Hao Chen sempat bertemu dengan beberapa binatang iblis. Tapi sayangnya masalah tidak ada satupun di antara mereka yang mau menjadi rekannya. Sampai akhirnya ketika waktu hampir habis, Hao Chen terlihat bertemu dengan Raja Burung Ponik, sehingga dia segera melakukan proses kontrak. Tapi tiba-tiba... Bukannya seekor burung ponik, Hao Chen justru membawa salamander tingkat 2, sehingga membuat Yehua terlihat ngamuk dan berniat untuk membunuhnya. Dia juga beranggapan Hao Chen telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan si Abah. Nah, di sini Mimin jelasin sedikit ya guys ya. Ketika Hao Chen hendak melakukan kontrak dengan burung ponik, dia tiba-tiba saja melihat seekor salamander sedang tersiksa, sehingga dengan rasa tidak tega, Hao Chen melakukan kontrak dengannya. Itulah alasannya kenapa Hao Chen membawanya dari dalam portal. Hao Chen menegaskan, dirinya tidaklah memperdulikan binatang apa yang dia bawa dan berniat untuk tetap menjadikannya sebagai rekan. Mendengarkan hal itu seketika membuat Yehua terdiam dan berniat untuk mengobatinya. Tapi si Abah langsung mencegahnya dan menjelaskan, setiap binatang yang dipanggil dari portal memiliki atribut kegelapan. Jika mengobatinya dengan kekuatan cahaya, maka hanya akan memperburuknya. Dengan alasan tersebut, si Abah lantas meminta Hao Chen untuk melakukan metode pertukaran darah menghilangkan atribut kegelapan. Hanya saja bisa menguras banyak sekali kekuatan spiritual. Meski proses tersebut terlihat sangat sulit, tapi Hao Chen tidaklah menyerah begitu saja. Dia bahkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan atribut kegelapan, sehingga bisa menyelesaikan proses pertukaran darah. Tepat di saat Yehua ingin menolong Hao Chen, si kadal tiba-tiba saja menghentikannya. Bahkan terlihat muncul satu kepala lagi di tubuhnya, membuatnya langsung naik ke level 4. Di saat Yehua dan si Abah terkejut melihat evolusi barusan, si kadal tiba-tiba saja melakukan tindakan kontrak segel dengan Hao Chen.
Kasus seperti ini sangatlah berbeda dari biasanya, di mana jika binatang yang melakukan kontrak segel, maka mereka bersedia mengorbankan hidup untuk melindungi tuannya. Dengan kata lain, jika Hao Chen terluka ataupun tewas, maka si kadal juga akan merasakan hal yang sama. Tidak sampai di sini. Ketika proses kontrak segel terselesaikan, si kadal ternyata juga memiliki kemampuan untuk merubah bentuknya menjadi seekor Pokemon. 我这是有了一位怎样的伙伴呀？你居然还会变形！ Singkatnya, setelah Hao Chen memberinya nama dengan sebutan Hao Yu, Yehua terlihat langsung membawanya kembali ke kuil bulan. Dalam perjalanan ini, Yehua menjelaskan mengenai alasannya membenci orang berbakat. Dahulu kala dirinya dikenal dengan sebutan anak berbakat dari kota Silo. Akan tetapi setelah energi spiritualnya dibangkitkan dan hanya memiliki nilai 9 poin, hal itu seketika merubah seluruh hidupnya, sehingga membuatnya membenci namanya bakat. Dengan alasan tersebut, serta Hao Chen sudah berhasil mendapatkan binatang iblis sesuai dengan janjinya kepada Nalan, bahkan mengetahui dirinya hanyalah memiliki energi bawaan 9 poin yang tidaklah akan bisa melebihi level 5. Yehua balik bertanya, apakah Hao Chen benar-benar masih bersedia menjadi muridnya? Hao Chen menegaskan, ayahnya pernah mengatakan, seorang kesatria yang memiliki energi bawaan di bawah 10 poin tidaklah mungkin bisa melebihi level 4. Tetapi Yehua justru bisa menembus level 5, sehingga menandakan kalau Yehua merupakan seorang jenius yang sesungguhnya. 你的努力远比天赋更耀眼。 Setelah keduanya sepakat menjadi guru dan murid, Yehua lantas memberikan pelajaran pertama kepada Hao Chen untuk menghadapi situasi hidup dan mati, sehingga bisa menjadi hal paling berharga baginya di masa depan saat menghadapi pasukan iblis. 有勇气，挥出你的剑吧！做好了面对死亡的准备吗？直面魔神，就意味着直面死亡。你们这几个臭小子！ Singkatnya, seiring berjalannya waktu, Hao Chen terlihat mulai berlatih di bawah bimbingan Yehua. Bahkan mengetahui setiap 5 tahun sekali akan diadakan kompetisi tim pemburu iblis, Yehua berniat segera menjadikan Hao Chen sebagai kesatria terbaik sampai dia tumbuh menjadi kesatria dewasa tampan kayak Abang Frank. Menyadari energi spiritual Hao Chen telah melampaui 1000 poin dan menjadi kesatria level 4 dalam waktu singkat, membuat Yehua merasa penasaran dan bertanya berapa energi spiritual bawaannya. Pasalnya selama ini Hao Chen tidaklah pernah memberitahunya. Meskipun Hao Chen sempat ingin merahasiakan identitasnya sesuai dengan amanah Long Xingyu, tapi mengingat Yehua adalah gurunya dan telah dia anggap sebagai ayahnya sendiri, Hao Chen lantas menegaskan, energi bawaannya berada di level 97 poin dan telah menyatu dengan tungku penarik. Mendengarkan Hao Chen memiliki energi 97 poin dan memiliki tungku spiritual, jelas saja membuat Yehua terkejut-kejut dan nyaris saja jantungan. Namun mengesampingkan hal itu, Yehua telah memberi Hao Chen sebuah alat perisai cahaya yang mampu bertahan selama 1 menit, serta bisa digunakan 3 kali dalam sehari. Dia juga beranggapan, Hao Chen pastilah seorang putra cahaya yang selama ini dinantikan oleh umat manusia. Keesokan harinya, Li Xin terlihat menghampiri Hao Chen dan memberinya hadiah 1 set armor pelindung. Meski sangatlah gembira melihat adiknya terlihat tampan, namun menyadari Hao Chen belumlah memiliki senjata, Li Xin terlihat membawa Hao Chen ke toko senjata kuil bulan, serta berniat untuk membeli sebuah perisai cahaya.
Sayangnya di saat mereka sepakat untuk membelinya, seorang gadis tiba-tiba saja merebut senjata tersebut. 又想打架是不是？你还是和以前一样。林家路，你再说一遍，真是不害臊。 Nah, gadis ini bernama Lin Jialu, seorang kesatria tipe penyihir atribut es, merupakan rival Li Xin dalam hal percintaan. Tidak ingin membuang-buang waktu, Li Xin sempat mengajak Jialu baku hantam untuk memperebutkan senjata tersebut. Namun Hao Chen segera mengambil alih posisinya. Terlebih lagi dirinya belumlah pernah melawan seorang penyihir. Menyadari level Hao Chen berada satu level di bawahnya, Jialu dengan sombong berniat melakukan baku hantam tanpa menggunakan tongkat sihir. 浩辰现在的实力究竟怎么样？直接认输吧！开始吧。请主将。 Di awal baku hantam, Jialu terlihat menggunakan teknik bola es untuk menciptakan area es, serta memaksa Hao Chen melakukan baku hantam jarak jauh. Menyadari musuhnya sengaja ingin memancing dirinya menghabiskan kekuatan spiritual, serta tidaklah mungkin bisa melakukan pertarungan jangka panjang, Hao Chen lantas berinisiatif mendekatinya. Tapi sayangnya hal itu justru membuatnya masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan Jialu. 赶紧结束战斗，收掉这些远程招牌，再使用必杀攻击，抗拒灵魂。 Tepat di saat Jialu merasa di atas angin, Hao Chen tiba-tiba saja kembali muncul dan langsung mengakhiri baku hantam. Li Xin mengatakan Jialu sangatlah bodoh, di mana ketika Hao Chen terjebak, dia menggunakan teknik pertahanan mutlak. Dengan begitu, Hao Chen menjadi pemenang dan berhasil mendapatkan perisai cahaya. Keesokan harinya, ketika Li Xin dan Hao Chen menuju menara ujian pemburu iblis, mereka kembali bertemu dengan Jialu dan dua orang kesatria. Pria berbaju hijau bernama Chen Xi, kesatria bertahan level 4, sedangkan pria berbaju merah bernama Chen Chen, kesatria penyerang level 4. Tidak berselang lama, tetua Feng Yamo pengawas ujian terlihat tiba di tempat ini dan menjelaskan mereka berlima akan menjadi tim sementara memasuki wilayah iblis dan diharuskan membunuh 100 iblis untuk memenuhi syarat mengikuti ujian pemburu iblis. Dikarenakan Jialu memiliki level paling tinggi dan seorang penyihir, maka dia ditugaskan menjadi ketua tim sementara. Kemudian Feng Yamo membuka portal menuju wilayah iblis. Baru saja tiba di wilayah iblis, Feng Yamo terlihat meminta mereka untuk selalu berhati-hati. Pasalnya sudah banyak sekali kesatria yang tewas di tempat ini dan tiba-tiba... Menyadari prajurit yang menyerang hanyalah berada di level rendah, Jialu lantas meminta seluruh anggota untuk segera mengakhiri baku hantam. Bahkan mengingat momen saat guru Balza Koit seketika membuat Hao Chen bersemangat membantai seluruh pasukan iblis. 我要赢了！13、16，偷袭，没门！ Di akhir baku hantam, melihat pasukan iblis melarikan diri, Jialu lantas meminta seluruh anggota untuk mengejarnya. Meski Hao Chen sempat memperingatkan Jialu untuk tidak bertindak gegabah, namun si cewek jutek ini tidaklah memperdulikannya. 这里好阴森啊！ 是美丽又诡异啊！ Menyadari klan iblis mampu menyamarkan tubuh, Hao Chen lantas meminta anggota untuk berhati-hati.
Bahkan ketika ada salah satu iblis mengincar Jialu, Hao Yu dengan cepat menunjukkan diri dan mengusirnya. Di mana dengan notabene Hao Yu yang berasal dari portal iblis, dia memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan pasukan iblis duke. Di saat Jialu kena mental, Hao Chen dan seluruh anggota harus berjibaku untuk melindunginya. Setelah berhasil mengusir pasukan iblis duke serta Jialu kembali mendapatkan kesadarannya, Hao Chen lantas meminta mereka untuk selalu waspada. Selain klan iblis duke pastilah menargetkan seorang penyihir dalam tim, pasukan iblis pastilah menjebak mereka ke tempat ini. Oleh sebab itu, untuk memastikan dugaannya, Hao Chen meminta Jialu untuk menggunakan teknik mata elang memeriksa keadaan di luar goa. 附近看起来都很安全。 Melihat Jialu bertingkah aneh sempat membuat Li Xin emosi. Akan tetapi setelah dia menegaskan melihat iblis pedang ganda Zamrud tingkat 5, sontak saja menggemparkan seluruh anggota. Pasalnya dengan level mereka saat ini, sangatlah mustahil untuk melawannya. Mengetahui fakta itu, Jialu lantas meminta anggota untuk segera melarikan diri. Tapi Hao Chen menolaknya dan beranggapan, dengan kecepatan mereka, maka iblis Zamrud pastilah mudah mengejar, sehingga untuk saat ini lebih baik mereka memulihkan kekuatan spiritual. Dirinya juga berjanji akan melindungi mereka dengan menggunakan tungku spiritualnya. Menyadari Hao Chen bukanlah kesatria biasa, Chen Xi dan Chen Chen pada akhirnya menyetujuinya, sehingga membuat Jialu tidaklah bisa menolaknya. Sementara Lin Xin dan Hao Yu berniat untuk memeriksa area luar goa. 对我说道我已经。 Selain dikenal memiliki kecepatan luar biasa Edun, iblis pedang ganda Zamrud juga memiliki pertahanan dan serangan mematikan, sehingga pastilah menyulitkan jika harus melakukan baku hantam jangka panjang. Menyadari fakta tersebut, Hao Chen lantas berniat untuk mengalihkan musuh dengan tungku penariknya, sehingga anggota yang lainnya memiliki peluang melakukan serangan kejutan. 要扛住他的攻击。 Di tengah baku hantam, tungku spiritual Hao Chen mengalami malfungsi, sehingga membuat Chen Chen sempat diambang kematian. Tapi untungnya kerjasama Hao Yu dan Jialu mampu sementara waktu menahan iblis Zamrud. Meski Chen Chen sempat ragu untuk melanjutkan baku hantam, namun Hao Chen meminta seluruh anggota untuk santuy dulu, di mana dirinya berhasil menemukan titik kelemahan iblis Zamrud, serta meminta mereka untuk mempercayakan pertarungan selanjutnya kepadanya. Dan tiba-tiba, melihat Hao Chen hanya sendiri dan rekan-rekannya entah di mana keberadaannya, sontak saja membuat iblis Zamrud merasa di atas angin untuk membunuhnya. Menyadari setiap serangan kedua pedang Zamrud tidak jatuh secara bersamaan, Hao Chen lantas menahan serangan pertama dengan teknik pertahanan mutlak, sedangkan serangan kedua dengan teknik pertahanan ilahi. Kemudian dilanjutkan dengan aura serangan dan meminta seluruh rekannya untuk memulai strategi. 冰明针，去！
Dijelaskan, sebelum baku hantam sebelumnya dimulai, Hao Chen meminta seluruh anggotanya untuk bersiap-siap saat iblis Zamrud terlempar ke udara dan menyerang titik pertahanan, menghabisinya dalam satu kali gerakan. Walaupun kerjasama barusan berhasil menjatuhkan iblis Zamrud, namun sang iblis terlihat kembali bangkit untuk membunuh Jialu, sehingga mengharuskan Hao Chen menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Singkatnya, Hao Chen terbangun sudah berada di aula misi, di mana setelah berhasil mengalahkan iblis Zamrud, tetua Feng Yamu menghampiri mereka, bahkan menyatakan berhasil melewati babak kualifikasi. Tidak lama Feng Yamu menjelaskan aturan kompetisi pemburu iblis. Mereka diharuskan bersaing dengan para kesatria dari berbagai kuil dengan tipe yang sama. Dari ratusan kesatria, hanyalah akan dipilih 6 orang dari 6 kuil untuk membentuk sebuah tim pemburu iblis. Setelah menjelaskan hal itu, Feng Yamu terlihat memberikan token peserta, serta memasukkan identitas mereka ke dalamnya. Dengan begitu bisa mengonfirmasi mereka layak mengikuti ujian nantinya. Long Haochen, Li Xin, Lin Jialu, Chen Chen, Chen Si, 职业盾战士。 Sementara itu di kuil Assassin, Sui Feng terlihat mengajak Seng Sai'er untuk segera menuju lokasi ujian. Bahkan setelah lama tidak terlihat, Seng Sai'er kini terlihat sangatlah seksi dan kuat layaknya mantan Mimin. 我讨厌这里。 Nah guys, begitulah rekap alur cerita Throne of Steel di bagian 4 ini. Untuk bagian 5 nantinya menjadi bagian terakhir di season 1 ya guys ya. Tapi tenang, kita langsung lanjut ke season 2-nya. Mantap ya kan? Jadi buat teman-teman yang belum subrek, langsung aja subrek dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update-annya. Di sini Abang Frank pamit undur diri, mau ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.